Oke, berikutnya adalah modal pemilik. Nah, sekarang kita ingin tahu modal pemilik per 31 Desember berapa. Nah, di sini kita tidak bisa mengisi nilainya. Ya. Karena apa? Karena nilainya mungkin sudah berubah. Jadi bukan berdasarkan modal yang disetor, tapi berdasarkan nilainya, berdasarkan saham masing-masing modal pemiliknya. Jadi di sini kita bisa masukkan misalnya modal pemilik 1, ini modal pemilik 2, ya. Pemiliknya namanya ya, misalnya masing-masing sahamnya 50 ya. Nah, di sini kenapa tiba-tiba muncul angka? Ya, karena itu tadi, lepas dari misalnya modal pemilik 1 store-nya misalnya 100 juta. Nenggelis misalnya tidak store sama sekali, tapi mendapatkan saham karena mungkin kepandaiannya sebagai barista, kemudian manajemen dan lain-lain, jadi tidak perlu uang, tapi skill yang diambil dan itu dihargai dengan saham 50%, misal ya. Nah, nilai ini yang nanti akan memunculkan angka di sini. Ini dasarnya adalah dari neraca. Ya, jadi neraca nanti akan menghitung bahwa setelah dari aset dan dari kewajiban serta dari laba yang muncul, itu akan dihitung bahwa nilai modal yang ada itu adalah sekian. Ya, nilai modal yang ada adalah sekian. Ini belum dimasukkan dengan laba yang belum ditulis ya, tadi labanya. Kalau sudah ditulis, ada kemungkinan bertambah, ada kemungkinan berkurang. Oke, nah sekarang modal pemilik sudah, nah baru kita masuk ke bagian pendapatan. Nah, di sini yang tadi seperti saya sampaikan, ini bisa diisikan hingga 3 tahun ke belakang agar ada bayangan. Nah, ini juga bisa di-insert delete di sini. Hanya saja untuk pendapatan tetap hanya 10, nanti akan mengikut referensi 10 kategori, demikian juga HPP-nya 10. Ya. Ini saya akan mengcopy dari data yang sudah ada untuk mempercepat pengisian. Oke, di sini saya copy ya. Ini keseluruhannya saya copy. Oke, SS ini kebetulan sudah ada. Ya. Jadi ini bisa dipilih nanti. Jadi di sini ya bisa misalnya tadi roti ya. Ini saya ambil contoh. Kemudian ditambahkan. Oke, ini sepertinya saya perlu satu lagi di bawah. Ini insert. Misalnya donat. Ya, nah. Ini tetap menu makanan ya, bisa dipilih. Nilainya tadi anggap 360. Ya. Untuk total 720. Jadi anggap aja ini setengahnya. Ya. Ini bisa diisikan dengan data yang real dari usaha yang dijalankan oleh teman-teman. Ya. Nah, ini kemarin sudah dibuat prediksinya kurang lebih seperti ini. Untuk 3 tahun ke depan. Oke, kemudian via variabel saya akan mengcopy juga. Ya. Sama juga ini saya kopikan. Oke, ya. Jadi sudah muncul sekarang pendapatan dan biaya variabel. Nah, kemudian untuk biaya beban operasional, ini juga sama, saya akan kopikan saja untuk
cepat. Oke, ya. Ini sudah muncul semuanya. Nah, perhatikan dengan posisi seperti ini bisa terlihat misalnya tahun kemarin atau 2 tahun sebelumnya laba bersihnya atau secara laba rugi negatif. Nah, harus punya planning terhadap 2022 harus positif bagaimana gitu kan. Nah, makanya perlu diisikan data-datanya di sini. Ini ada yang kurang. Oke. Oke, jadi di sini bisa terlihat ya. Jadi baik di bagian atas maupun di bagian bawah bisa terlihat. Dan perhatikan ini penyusutan juga sama totalnya. Jadi ini diisinya manual. Jadi di copy dari kalkulator penyusutan. Ya. Jadi di sini sudah ada saldonya 2022, 2023, 2024. Untuk akumulasinya oh sorry, iya betul. Jadi di copy dari sini 2022, 2023, 2024 ini saya copy. Dua 2023, 2024. Oke. Ya. Ini saya copy dulu ini yang 2021. Penyusutan. Oke, laba rugi. Oke, untuk yang di sini opsional untuk diisi ya. Karena fokusnya tetap di tahun yang 2021, tapi ini untuk referensi bahwa kalau tidak ada pandemi mungkin saya tidak perlu memunculkan yang dua ini. Karena biasanya dari tahun ke tahun sudah bisa diperkirakan, tapi ini mungkin kan perlu perbandingan. Misalnya ini sepertinya mau mencoba kembali ke 2019 bagaimana caranya. Ya, ini tinggal diisikan saja nanti rencananya bagaimana ya, baik bebannya, HPP-nya, kemudian pendapatannya. Di sini kan HPP pun asumsi ya, asumsi bahwa ini 50% dari pendapatan ya, nanti tinggal dihitung lagi sama teman-teman. Oke, ini untuk laba rugi sudah muncul. Kalau kita kembali ke depan ya, ini sudah ada pendapatan, beban. HPP tidak dimunculkan di sini karena dia tidak ada nilai kasnya. Tapi dia akan mengurangi dari persediaan. Tapi perhatikan persediaan masih kosong. Jadi setelah kita laba rugi kita bisa kembali ke persediaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk HPP 250 ini ada kekurangan. Jadi harus ada pembelian di sini. Makanya perlu diisi pembelian. Misal nilai pembelian 260, ini 260. 2023 juga sama, lihat ini kekurangannya. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke depan, kita akan melihat sekarang nilai persediaannya sudah muncul pengeluaran kasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa penerimaan kas adalah sekian, pengeluaran kas adalah sekian. Ya. Artinya masih ada uang yang disimpan sekitar 100 juta setelah dengan asumsi ini. Asumsinya laba rugi hanya dapat 25 juta. Jadi sebenarnya tidak terlalu menarik. Tidak terlalu Kenapa ini ada sisa juta? Karena ada utang bank baru, perhatikan. Ya. Jadi nilai ini
25 juta, lebih dikatakan ini ya break even aja gitu untuk tahun 2022. Jadi perlu diolah lagi datanya agar bisa mendapatkan proyeksi yang optimum, ataupun misalnya mau ditingkatkan ternyata negatif, berarti butuh suntikan modal baru. Ya, bisa dilakukan di sini. Kalau misalnya perlu tambah modal lagi kah gitu kan, kemudian sahamnya apakah berubah ataukah tetap, ataukah ada modal pemilik 3 ya. Perhatikan kalau misalnya sekarang ada modal pemilik 3. Misalnya ya. Di sini tambah modal, misalnya masukkan modal 200 juta. Nah, perlu perhatikan sini sahamnya harus dirubah ya. Di sini misalnya karena masuk 20 jadi 30, 30, 40. Ya. Jadi sahamnya berubah. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau ada pemasukan modal seperti ini? Kita bisa melihat di modal pemilik masuk 200 juta. Oh, ini berarti masih bisa ada 300 yang bisa diolah nih gitu, untuk apakah menjadi profit, untuk menaikkan profit di laba rugi ini ya. Silakan diolah.